Shalom, salam sejahtera, sahabat Bude dimanapun berada. Jumpa lagi bersama aku di Daring Budes Sharing. Kiranya selalu dalam doaku semua teman-teman dimanapun berada senantiasa sehat-sehat, penuh damai sejahtera dan bahagia, dan apapun keadaan dan kondisinya kita terus semangat, kita terus punya harapan bahwa segalanya selalu indah pada setiap waktunya. Kali ini istimewa, amin. Kali ini istimewa banget nih. Aku mau sharing-sharing nih, tapi sharing sama pakarnya. Perkenalkan, ini bundaku, ibuku, juga eyang dari anak-anakku. Iya, dengan eyang siapa nih? Dengan Bunda? Bunda Mini Cinta. Oh, Bunda Mini Cinta. Bunda Mini Cinta. Kita kenalan dulu dengan Bunda Mini Cinta. Bunda, apa namanya? Usianya berapa sih? Kayaknya kok masih muda banget nih, padahal sudah punya apa? Dikaruniai 4 orang anak dan 4 orang anak dan 7 cucu. dengan 7 cucu, luar biasa. Boleh cerita sedikit nggak tentang Bunda? Oh, boleh ya. Kalau tanya soal umur, sebetulnya itu kadang-kadang malu mau cerita. Tapi nggak apa-apa lah, kita kan dari hati ke hati. Umurku tuh udah banyak, sudah 69. Masa sih? Ya ampun. Aku bukan pura-pura nggak tahu nih teman-teman, cuma memang kadang suka terkagum-kagum sendiri gitu, karena aku pikir bundaku nih masih ya 60 atau 59 ya, tapi ternyata sudah mau 70. Tapi luar biasa dari penampilannya, dari cantiknya, dan yang utama sih dari semangatnya sih luar biasa. Ya karena ini ya, badan aku itu memang ya bukan aku manjain ya, tapi aku perhatiin dengan yang senam, dengan yang pikiran selalu positif, dengan bekerja yang selalu kita atur waktunya, seperti itu teman-teman. Wah, itu dia. Jadi kita kali ini mau sharing yang pasti keren banget, mau dengar langsung dari pakar kehidupan ya, yang sudah jatuh bangun menjalani kehidupan ini dari dulu muda sampai perjalanan berkeluarga, dikaruniai anak dan akhirnya cucu. Dan memang sekarang mau bersharing atau berbagi apa sih gitu perjalanan itu yang semoga memberkati kita semua, dan mungkin nanti mau berbagi juga cara-caranya, rahasianya atau kiat-kiatnya ya Bunda ya, supaya bisa menjadi berkat bagi semua yang dimanapun berada, yang mungkin mereka yang mau menikah atau sedang menjalani kehidupan berumah tangga, atau yang sudah punya anak atau mau punya cucu ya. Kita mau dengar dari Bunda Mini Cinta pengalamannya dan sharingnya. Senang hati. Apa? Dengan senang hati. Dengan senang hati, biar menjadi berkat dimanapun berada ya Bunda. Oke, sekarang Bunda boleh nggak cerita dulu istilahnya Bunda tuh dulu gimana sih? Berarti sudah menikah berapa lama, dan walaupun memang ayah sudah di surga, sudah berpulang, tapi pasti banyak momen-momen indah ya bersama ayah ya. Boleh cerita sedikit nggak nih? Ya boleh lah. Jadi kami itu menjalani kehidupan, ya jatuh bangunnya kehidupan itu ya cukup lumayan ya, karena 49 tahun kami jalan bersama dengan almarhum yang sekarang sudah di surga itu 49 tahun. Tapi ya dengan semangat kami dari nol dan sampai punya anak 4, itu kami semangat dengan bekerja, dengan mengasuh anak-anak. Ya ini anak putriku satu-satunya ini. Putri 1, putra 3, jadi anak bunda 4. Itu ceritanya ya. Pokoknya suka dukanya banyak, tapi terkadang aku lupakan deh yang dukanya, aku sukanya aja. Oke. Nah itu pasti ada cara-cara khusus tuh bagaimana supaya walaupun memang suka duka, tapi kita tetap bahagia, tetap sukacita ya, yang selama ini Bunda lakukan ya. Makanya tetap awet muda, tetap semangat dan bahagia. Iya, betul. Oke, Bunda boleh nggak cerita sedikit dulu apa sih
kegiatannya sehari-hari gitu loh. Oh gitu. Memang sih Bunda itu ibu rumah tangga, tapi karena kami berdua dengan almarhum itu kan kerja di kantor, tapi Bunda dengan almarhum itu segalanya itu satu jalan, satu arah. Nah kami punya usaha konveksi. Konveksi, oh menjahit, ya, jadi kayak home industry gitu ya. Tapi juga dulu ayah bekerja sebagai pegawai negeri ya. Betul. Jadi untuk pengelolaan di dalam rumah itu ya fokus sehari-harinya ke Bunda. Okay. Boleh sedikit Bunda cerita, Bunda itu pernah mempunyai pegawai itu sampai 70 loh. 70 untuk pegawai konveksinya aja, luar biasa. Motong bajunya 4, terus yang masak 4. Oke. Itulah pokoknya. Yang jahit ya 67. Dan itu semua maem di rumah, pagi, siang, sore. Susu, kopi, wah keren. Wah repot banget dong ngurusin 70 orang di rumah dengan, tapi memang ada mbak ya. Aku ingat dulu waktu masih sekolah ya, tiap sampai rumah itu dapur penuh sekali dengan mbak atau bibi yang membantu bunda memasak ya, sampai 4-5 orang, tapi itu demi mengurus 70 pegawai konveksinya yang memang setiap hari diurusin dari sarapan, makan siang, makan malam. Terus ada jeda coffee break ya bikin kopi atau susu. Ya luar biasa sih ngurusinnya ya. Iya. Karena biar mereka semangat, karena bagaimana ya kalau Bunda itu nggak menganggap dia pegawai, ya partner gitu loh, partner. Jadi kami bagaimana melayani dia bagaimana, dan dia juga sama-sama saling membutuhkan, kan begitu ya. Betul, jadi saling berbagi ya, luar biasa. Jadi itulah cara dulu usaha Bunda bersama ayah ya, ayahku, bagaimana supaya istilahnya mengelola kehidupan ini untuk bisa mempunyai kehidupan yang baik ya Bunda ya. Keren banget sih, keren banget. Dan itu jadi kerjasama yang baik ya, sebagai suami istri, sebagai orang tua ya. Ayah bekerja di kantor, Bunda bekerja di rumah dengan konveksinya. Tapi juga aku lihat ayah tuh juga kalau pulang dari kantor tuh nggak pernah nggak kerja, dia selalu langsung ikut bantu di rumah, walaupun ikut menjahit atau ikut motong bahan bajunya itu untuk sebelum dijahit. Keren banget sih Bunda. Ya karena begini ya, kalau hobi itu nggak bisa kita berpangku tangan, itu nggak bisa mempercayakan orang, bolehlah, tapi kita juga harus terjun, dan sepertinya seimbang. Nah sekarang kan tadi Uti udah bagaimana bersharing supaya punya hubungan yang harmonis dengan pasangan, yaitu dengan ayahku ya. Nah sekarang Uti kan dikaruniai 4 anak dan juga sudah menikah dan juga sudah dikaruniai 7 cucu ya. Dan bukan kayaknya sih, yang benar-benar kita rasakan nih, keluarga kita sih ya bersyukur banget, romantis, rukun, dan itu pasti berkat Uti dan juga berkat ayah. Nah kita juga mau belajar nih gimana sih caranya Uti bersikap atau memperlakukan anak-anak dan juga cucu-cucu, tentunya juga mungkin mantu ya, betul. Sehingga kita semua tuh bisa guyup, kita bisa rukun gitu. Ti, boleh nggak sharing gimana? Boleh. Jadi gini ya teman-teman, ini kehidupan itu kan awalnya itu dari berdua, terus berdua dengan anak jadi tambah lagi kalau membesar menjadi punya mantu. Nah itu kan itulah kehidupan lah, semua akan menjalani seperti itu kan. Nah ini yang aku ceritakan, ini kehidupan yang kita berkeluarga besar dengan menantu, ya, anak dan menantu ya. Tapi intinya seperti ini, kalau kita sudah membuka hati, ruang hati kita sudah luas, di ruang kita itu kita sediakan hati yang luas, itu menantu, itu anak, itu sama saja. Karena si anak itu kan belahan jiwanya si anak itu ya menantu itu, jadi kita sayangnya sama. Jadi kadang-kadang kalau si menantu itu kurang bagus ya kita tegur dengan bagaimana baiknya, dengan senyum, dengan apa yang dia bisa menerima. Tapi ya puji Tuhan sih ya, semua yang dibilang menantu aku itu semua ya baik-baik saja sih, jadi happy-happy aja. Bunda tuh nggak merasa
apa ya, bagaimana Pak, dan itu semua kan ada di sekeliling Bunda semua toh. Ya, jadi istilahnya Bunda itu memperlakukan anak dan juga yang bagi menikah ya, yaitu menantunya itu sama gitu ya. Jadi tetap sama sayangnya, sama perhatiannya, dan juga komunikasinya juga sama. Dan itu keren banget Bunda, karena kan kalau kita lihat di sinetron-sinetron katanya apa namanya, kalau mertua itu suka nggak cocok sama menantunya atau apa gitu. Tapi yang aku perhatikan nih, Bunda begitu dekat dengan menantu, bahwa malah kayak tambah anak ya Bunda ya. Itu karena cara Bunda memperlakukannya dengan sayang, perhatian, dengan lemah lembut juga gitu, dengan ya memperlakukan seperti anak sendiri karena memang sudah menjadi anak sendiri ya. Ada lagi nggak kiat-kiatnya gimana supaya sama anak-anak dan cucu-cucu tetap guyup? Kalau Bunda nih merasakan, karena apa ya, kasih Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu mengasihi kita sudah luar biasa kasihnya. Jadi kasih Tuhan ya kita pakai di hati kita. Jadi kita itu punya ruang kasih di sini tuh, ruang kasih yang bisa mengasihi anak, ya bisa mengasihi siapa dan tetangga dan semuanya yang di dekat kita itu loh, itu harus kita kasihin dengan rasa ikhlas gitu. Jadi pokoknya kita jalanin hari-hari dengan penuh kasih, itulah modal untuk kita membuka ruang hati yang di dalam sana itu kita buka dengan kasih. Kita senyum, kita happy dengan tetangga kita. Pokoknya andai kata ada tetangga yang bagaimana, kita senyum aja, dia pasti malah makinan senyum dengan kita, makin ramah dengan kita, seperti itu loh. Oh, jadi bukan hanya sama anak menantu ramahnya ya, sampai tetangga juga harus ramah. Oke. Nah, jadi ternyata salah satu rahasia bagaimana Bunda bisa membina hubungan baik dengan anak, dengan menantu, juga dengan cucu adalah dengan memberikan kasih yang tiada habisnya ya. Ya itulah orang bilang kasih ibu, kasih Bunda sepanjang zaman ya. Sudah tidak ada habisnya di sepanjang perjalanan hidup, dan itu sangat ini sih, karena aku juga merasakan ya, Bunda mengasihi aku, anak-anak, semua tuh akhirnya kita terbentuk menjadi pribadi yang juga saling menyayangi, saling mengasihi, dan juga saling rukun satu sama lain ya. Namanya masalah pasti kan nggak ada habisnya ya, tapi kalau kita saling mengasihi, kita mau saling mendukung, ya kiranya kita bisa terus menjalani kehidupan ini dengan tenang, dengan bahagia. Keren sih Bunda, jadi kita harus saling mengasihi ya Bunda ya, di dalam keluarga. Apalagi kalau cara komunikasi atau gimana dengan anak-anak, dengan itu bagaimana? Ya kalau komunikasi dengan anak itu ya kita pokoknya buka hati aja lah, buka hati. Kita bilang, aku mau bilang seperti ini, kalau ada yang bagus kamu pakai, tapi kalau nggak ada yang bagus ya sudah kamu buang. Tapi tidak ada rasa yang bagaimana, seperti itu. Jadi mereka itu ngerti, paham seperti itu. Jadi benar-benar terbuka ya, transparan untuk bagaimana supaya kita ini apapun tuh dibicarakan satu sama lain, ya tidak ada yang disembunyikan. Dan Bunda juga mau menjadi pendengar yang baik buat anak cucu, buat menantu, sehingga tidak ada masalah dalam komunikasi, dan malah jadi komunikasi itu saling mendekatkan. Jadi begini teman-teman, di dalam perjalanan hidup ini kan walaupun Bunda itu sudah sepuh, tetap aja Bunda punya kekurangan dong. Nah itulah Bunda itu sering-sering, terutama ya sama anakku ini loh, putriku satu-satunya itu sering bagaimana kalau begini. Itulah, itu kekuatan imun itu menjadi apalagi seperti itu, imun harus dibangun. Jadi memang salah satunya juga bagaimana membina kedekatan, ya udah menjadikan anak itu seperti sahabat. Sebagai sahabat kita bisa bicara dengan hati ke hati, nggak usah tertutup, ada sembunyi yang bagaimana, nggak usah lah. Iya, karena sebenarnya kalau kita mau saling terbuka, jadi kita tahu nih apa yang terbaik buat kita berikan kepada Bunda, atau Bunda yang terbaik diberikan kepada aku dan anak-anak. Iya, kita memang ini sih teman-teman udah kayak sahabat banget gitu. Jadi aku apa-apa ya cerita, sharing, bercanda, juga Bunda ke aku dan ke anak-anak juga terbuka, bahkan istilahnya seperti teman ya. Jadi kita selalu kangen untuk ketemu, untuk saling cerita. Iya, betul. Memang seperti itu teman-teman. Ya itulah
Bunda Mini Cinta seperti itu ya. Keren sih, keren. Apalagi nih, mungkin satu lagi nih kiat-kiatnya supaya nih kita juga teman-teman yang mendengarkan mulai gitu untuk lebih lagi gitu membina ya hubungan yang baik lah di dalam keluarga. Ya, teman-teman, kalau teman-teman ingin seperti Bunda kehidupannya sepanjang jalan sampai umur sekarang ini, tolong deh pelajari di di obrolan kami ini ya, seperti inilah adanya. Pesan-pesan Bunda ini semoga bisa bermanfaat, menjadi berkat ya. Iya, menjadi berkat kalian. Kalian semua semangat, pasangan yang muda-muda, juga pasangan yang sudah sepuh juga tetap semangat, lebih semangat agar lebih bahagia. Sambil diminum tehnya, Bunda. Iya, terima kasih. Bunda tadi kan udah diminum. Sambil diminum tehnya, Bunda. Okay. Bunda tadi kan udah cerita tuh apa sih bagaimana istilahnya perjuangan ya Bunda bersama ayah dulu ya, demi bisa memberikan kehidupan yang baik buat anak-anaknya, juga pasti buat banyak orang ya dengan usaha pekerjaan yang luar biasa. Sekarang boleh nggak Bunda berbagi ke kita semua dan ya ke aku dan anak-anak cucu lah ya buat pengingat ya. Bagaimana sih dulu cara Bunda membina hubungan dengan ayah sehingga walaupun sudah berapa tahun menikah? 49 tahun. Oh, 49 tahun menikah. Wah, pesta emas dong ya, 50 tahun ya sebenarnya. Sudah dipanggil ke surga. Tidak apa-apa, tapi sudah ya 1 tahun lagi udah pesta emas ya, 50 tahun itu bisa tetap ya pasti ya suka dukanya banyak tapi tetap harmonis dan tetap bersama gitu yang aduh kayaknya itu nggak mudah ya. Boleh nggak berbagi gimana sih itu caranya? Ya begitulah, kalau di dalam kehidupan itu tidak ada orang hidup di perjalanan nggak ada masalah, nggak ada. Tapi yang jelas kita itu harus pandai-pandai menyelesaikan masalah, tidak berlarut-larut begitu. Maksudnya menyelesaikan masalah tidak berlarut-larut misalnya apa nih? Nah misalnya nih, sekarang ini ada masalah entah apa itu, ya sudahlah, kita biasanya Bunda begini, masuk kamar kita berdua, kita selesaikan, keluar kamar tuh udah happy. Oh, keren, jadi ya? Caranya bagaimana kalau lagi ada masalah langsung berdua mencari waktu untuk membicarakan bersama, tapi tidak di depan anak-anak ya, bicaranya di dalam kamar untuk bicara dengan apapun ya dengan baik-baik, sehingga udah diselesaikan di situ, sehingga keluar sudah ceria lagi. Seperti itu ya. Ya seperti itulah dalam kehidupan, pasti ada teman-teman. Tapi tidaklah kita pakai emosi yang berlebihan, tidak, itu menguras tenaga. Nah itu dia tuh yang gimana sih caranya supaya kalau dalam hubungan itu atau komunikasi dalam sebuah hubungan itu tidak pakai emosian gitu loh. Karena kebanyakan kok kayaknya kalau aku dengar-dengar berita atau cerita-cerita kok kayaknya banyak ya pasti cara komunikasi ya tapi dengan emosi, dengan mungkin cara yang keras. Gimana Bunda supaya seperti Bunda gitu? Ya sebetulnya ya iyalah ada yang seperti itu, tapi karena kami berdua selalu belajar yang terbaik seperti itu ya, kita kita selesaikan aja lah yang terbaik. Nanti kalau ada masalah kita selesaikan lagi dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk misalnya sampai kita mau dengan anak atau dengan suami, dengan keluarga lah, apalagi dengan pegawai yang 70 itu, kita mau bawa emosi itu menguras tenaga. Selain menguras tenaga juga mungkin tidak bisa menyelesaikan dengan baik ya kalau kita cara berkomunikasinya juga tidak baik. Jadi itu kiat-kiat cara bagaimana membina hubungan yang baik ya. Selain dari yang hal ini kan tentang komunikasi, menyelesaikan masalah secara langsung dengan komunikasi yang baik. Lalu apa lagi nih Bunda? Untuk bagaimana bisa membina hubungan yang harmonis deh selama 49 tahun, 50 tahun. Ya begitulah, terkadang
karena almarhum itu senang jalan-jalan, senang makan bareng dengan anak-anak, itulah suatu kenangan. Kalau sekarang kenangan ya, kenangan indah buat Bunda. Kita jalan sekali-sekali, kita sempatkan kemana rekreasi, itulah untuk jadi intinya kita tidak bekerja terus. Nah ini berarti Bunda sama Ayah, aku nurun dari mereka nih teman-teman, karena aku kan juga sebagai pembawa apa tuh istilahnya tuh, bagaimana supaya kita harus selalu punya quality time bersama keluarga. Jadi punya waktu-waktu berkualitas bersama keluarga. Ternyata aku nurun dari Bunda dan dari ayahku gitu, karena ternyata itu juga salah satu cara atau kiat rahasia untuk tetap harmonis ya bersama pasangan, juga bersama anak-anak gitu, yaitu selalu menyediakan waktu untuk dinikmati bersama-sama, baik makan bersama, jalan-jalan. Tapi kan gimana, Bunda kan sibuk ya, maksudnya dulu Bunda pasti sibuk sama ayah, lalu juga sekarang nih apalagi zaman sekarang ya, zamannya sibuk tuh, gimana kok bisa gitu, caranya gimana? Kalau untuk itu kan pandai-pandai kita mengatur saja, walaupun pekerjaan banyak, itu gampang kalau sudah berjalan. Jadi tetap di tengah kesibukan menyediakan waktu ya. Betul, iya. Jadi kami fokus boleh, tapi juga kami punya diri sendiri begitu loh untuk keluarga. Ya. Tuh. Ya, jadi istilahnya yang tadi selain komunikasi, kita juga harus punya semangat atau punya niatan yang selalu, yaitu membawa keluarga untuk ya berquality time bersama ya. Betul. Untuk supaya di dalam kebersamaan itu kita bisa ngobrol, kita bisa cerita-cerita, kita bisa saling mendekatkan satu sama lain. Jadi tetap mesra dan romantis ya antara Bunda dengan ayah dan juga dengan anak-anak. Iya, seperti itu. Kalau Bunda yang Bunda jalanin selama pernikahan berpuluhan tahun lah, seperti itu. Keren sih itu yang sekarang mungkin zaman sekarang mahal ya, yaitu waktu untuk bersama keluarga. Jadi semoga sih mendengar ini teman-teman semakin semangat ya, karena gimana pun juga orang-orang yang Tuhan hadirkan yang terdekat dan yang terbaik ya itu sebenarnya keluarga kita. Cuman kadang-kadang kita terlalu bilang sibuk atau apapun sehingga nggak ada waktu. Tapi mudah-mudahan dengan mendengar sharing dari Bunda ini ya semua jadi lebih semangat untuk lebih menghargai, lebih mengasihi keluarga, dan mulai sekarang jangan terlalu sibuk terus, harus disediakan waktu ya, entah weekend, malam mingguan ya, makan bersama keluar atau mungkin jalan-jalan, rekreasi ya, tidak harus yang jauh-jauh atau mewah-mewah, yang sederhana. Iya, aku ingat dulu ayah suka ngajak makan bakso. Ya, begitu cukup kok, cukup. Jalan-jalan, ya makan, kadang piknik juga. Jadi Bunda masak, lalu kita pergi ke suatu tempat, kita cari taman gitu, kita gelar-gelaran, kita piknik. Seru sih. Oke. Keren Bunda. Kenangan manis. Kenangan manis, dan akhirnya Bunda sama ayah juga bisa tetap membina hubungan baik. Oke, tadi kan komunikasi, terus ini tentang bagaimana berquality time ya. Apalagi kira-kira Bunda? Apa ya? Ya kalau diceritakan memang banyak ya. Tapi intinya seperti itu. Kita menjalani hari-hari itu ya, kita nggak usah memikirkan yang di depan jauh lah. Kita hari ini kita pikirkan, besok kita pikirkan, begitu aja, mengalir aja. Seperti itu, jadi nggak usah terlalu memberatkan dengan pikiran yang bagaimana, nggak usah lah. Nah itulah sahabat Bude, di Dering kali ini bahagia banget kita hari ini boleh mendengar sharing juga wejangan, juga dari pengalaman hidup seseorang, yaitu ibuku, bundaku tercinta, bagaimana perjuangannya yang semuanya ternyata perjuangan kasih ya, untuk menyertai ayahku dulu dalam pernikahan sampai 49 tahun, lalu membesarkan anak-anak, dan sekarang ditambah ada menantu, ada cucu, tapi tetap bahagia, tetap penuh sukacita, terus nggak pernah aku lihat marah sekalipun, dan menyenangkan banget. Dan akhirnya juga semua anak-anak, cucu guyup, rukun, mesra ya, bahagia juga. Dan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa ya, pribadi yang ya
seperti bundanya ya, penuh kasih, menyenangkan dimanapun berada dan menjadi Amin. berkat. Iya, Dan betul. makasih di kesempatan ini juga Bunda, aku anak Arini, anak Ya. putrimu, mewakili juga anak-anak semua, cucu semua mengucapkan betul. terima kasih buat Bunda, buat ayah yang Iya. sudah menjadi orang tua terbaik, orang tua yang terindah, yang berjuang dengan kasih sampai sekarang dan seterusnya. Dan Iya. walaupun aku sekarang sudah di surga, pastinya ia juga tetap mengasihi kita dengan Iya, doa-doanya iya. ya, doa dari surga. Dan Amin. kiranya semua teladan-teladan Bunda itu akan menjadi sebuah pedoman ya, arah hidup perjalanan anak cucu. Amin. Biar kita semua juga bisa membina keluarga dengan baik dan juga menjadi pribadi yang lebih baik. baik. Iya, kiranya bersyukur banget sampai hari ini dan untuk seterusnya Bunda terus setia menyertai kami, Iya. mengurus kami dengan kasih Amin. yang tiada Iya. habis. Jadi kiranya Iya. Bunda sehat-sehat selalu, Ya, tetap semua. bahagia. Dan Sehat ya, semua. aku selalu berdoa semoga aku suatu saat nanti atau ya kapan ya bisa membahagiakan Bunda lebih lagi. Nggak tahu Terima gimana kasih. caranya. Sebetulnya untuk bahagia Mas sudah bahagia, tapi ya semuanya itu mengalir saja. Iya, makasih buat semuanya. Kita berbahagia dan bersyukur, ini sebuah anugerah yang indah ya, sebuah keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan, dan semoga kita boleh menjadi keluarga juga yang menjadi berkat bagi banyak orang dan juga teman-teman yang mendengarkan. Amin. Makasih Bunda sayang, aku sayang Bunda. Tuhan berkati kita semua, Amin. sehat-sehat. Ingat selalu pesan Bude ya, jangan lupa bahagia dan tebarkan Tebarkan cinta. cinta. Oke.